Nama saya Supriyati Wilajami dari Prodi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kupang. Bidang keilmuan saya adalah ilmu biomedik dengan peminatan hematologi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Hematologi 1 dengan metode Dia Delivery Interaction and Assessment. Sebelum kita masuk ke video pembelajaran saya, mari bersama-sama kita menyimak video yang berisi penjelasan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah Hematologi 1 yang meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, metode pembelajaran, dan indikator penilaiannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah Hematologi 1. Adapun mata kuliah Hematologi 1 di Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis ditempatkan pada semester 3 dengan bobot SKS, yaitu 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Deskripsi mata kuliah Hematologi 1 yaitu mata kuliah ini membahas tentang konsep darah, komponen darah, proses pembentukan sel darah, dan pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan pemeriksaan hematologi rutin dan pemeriksaan hematologi atas indikasi di laboratorium medis. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan meliputi capaian pembelajaran program studi, yaitu mahasiswa mampu menguasai teori yang terkait dengan pemeriksaan laboratorium medik bidang hematologi pada pemeriksaan sampel darah lengkap yang berhubungan dengan pemeriksaan hematologi dasar. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah meliputi 1. Mahasiswa mampu melakukan tindakan pencegahan terjadinya kesalahan pada pemeriksaan hematologi dasar meliputi tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik melalui konfirmasi kesesuaian proses dengan standar untuk mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas. Kedua, mahasiswa menguasai konsep darah, komponen darah, sifat fisik darah, fungsi darah, konsep hemopoiesis, pemeriksaan darah rutin, dan pemeriksaan atas indikasi sehingga dapat mengidentifikasi terjadinya kesalahan proses pemeriksaan hematologi dasar. Yang ketiga, mahasiswa mampu dalam melakukan pemeriksaan darah bidang hematologi untuk berbagai jenis pemeriksaan hematologi dasar dan hematologi atas indikasi, serta bertanggung jawab terhadap kualitas hasil pemeriksaan di laboratorium medis dan kesehatan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu melakukan penelitian yang berhubungan dengan prosedur laboratorium meliputi pemeriksaan hemoglobin, hematokrit, hitung sel, dan hitung jenis leukosit yang berhubungan dengan bidang hematologi dasar, khususnya pemeriksaan di laboratorium medik. Selanjutnya, bahan kajian mata kuliah Hematologi 1 meliputi pengambilan darah, pemeriksaan hemoglobin, hematokrit, hitung jumlah eritrosit, hitung jumlah trombosit, hitung jumlah leukosit, laju endap darah atau LED, hitung jumlah retikulosit, hitung jenis leukosit, dan hitung jumlah eosinofil. Pustaka yang dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Hematologi 1. Jadi selain pustaka tersebut, mahasiswa juga dapat mencari jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan mata kuliah Hematologi 1 untuk menambah pengetahuan dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Adapun jurnal ilmiah tersebut dapat diakses pada portal Garuda
atau juga dapat diakses pada website yang telah disediakan oleh Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Kupang. Terkait dengan metode pembelajaran, untuk teori dengan waktu 1 kali 50 menit, sedangkan praktek dengan waktu 2 kali 170 menit. Kuliah teori meliputi kuliah interaktif, kemudian ada penugasan, kemudian discovery learning, small group discussion, sedangkan untuk praktek dengan melakukan praktikum di Laboratorium Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Selanjutnya terkait dengan kriteria dan indikator penilaian. Untuk teori dan praktikum ditetapkan sesuai dengan standar pendidikan tinggi D3 untuk vokasi, yaitu untuk teori sebesar 40%, sedangkan penilaian untuk praktikum sebesar 60%. Penilaian teori meliputi partisipasi kelas atau kuis sebesar 10%, kemudian tugas individu sebesar 20%, sedangkan UTS UAS dengan bobot 70%. Selanjutnya untuk praktikum, penilaian meliputi laporan praktek atau jurnal praktek sebesar 10%, kemampuan kerja sebesar 20%, dan UTS UAS sebesar 70%. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan saya terkait RPS Hematologi 1. Selanjutnya mari bersama-sama kita saksikan video pembelajaran Hematologi 1 secara daring melalui Zoom meeting. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Ya, apa kabar kalian hari ini? Ibu. Baik, untuk PJMK mata kuliah Hematologi 1, bagaimana teman-teman sudah hadir semua di link Zoom? Semua sudah hadir Ibu. Baik, saya coba share screen ya. Apakah PPT saya sudah terlihat di tempat kalian? Sudah Ibu. Baik adik-adik semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah Hematologi 1 dengan tema komponen darah. Ini merupakan pertemuan ketiga kita hari ini. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep darah, kemudian fungsi darah dan komposisi-komposisi dari darah. Dan minggu ini kita mempelajari tentang komponen darah. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran dari pertemuan ketiga ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang berbagai komponen darah dan melakukan pemeriksaan komponen darah di laboratorium. Jadi pada akhirnya nanti adik-adik mahasiswa diharapkan dapat melakukan berbagai pemeriksaan komponen darah, baik itu pemeriksaan hitung jumlah eritrosit, leukosit, trombosit maupun jenis-jenis leukosit lainnya. Oke. Untuk kita ketahui bersama, untuk komponen sel darah ini yang kita ketahui ada sel darah merah, kemudian ada sel darah putih atau leukosit dan keping darah. Eritrosit ini juga sering disebut dengan red blood cell. Kalau dalam jurnal-jurnal, kalian bisa menemukan jurnal dengan judul red blood cell untuk jurnal internasional. Kemudian untuk sel darah putih itu sering disebut dengan white blood cell, sedangkan trombosit itu sering disebut dengan platelet. Nah, untuk masing-masing sel darah ini, sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang jenis-jenis komponen darah, kita harus tahu dulu sel darah itu sebenarnya berasal dari mana. Jadi sebenarnya sel darah manusia, baik eritrosit, leukosit maupun trombosit, berasal dari satu sel induk yang bernama pluripotent stem cell atau disebut dengan sel hematopoietik
yang dimana pluripotent stem cell ini dia mengalami beberapa tahap perkembangan sebelum masuk ke dalam darah. Nah, setelah dia melewati beberapa tahap perkembangan, dia mengikuti jalur perkembangannya secara terpisah. Kemudian proses pembentukan sel darah itu sendiri sering disebut dengan istilah hemopoiesis yang terjadi di sumsum tulang merah atau sering kita sebut dengan bone marrow. Kemudian untuk hemopoiesis atau disebut dengan sel punca atau hematopoietik ini tentunya dia melewati beberapa proses di mana tempat pembentukan komponen sel darah merah terjadi melalui beberapa tahap, yaitu proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Kemudian sel puncak hematopoietik ini yang tadi saya katakan berada di sumsum tulang atau bone marrow, tentunya dia memproduksi 3 sel utama yang ada dalam tubuh manusia, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Kemudian pembentukan sel punca hematopoietik ini terjadi pada tahap embriogenesis, yaitu dari mesoderm, kemudian dia disimpan di situs spesifik di dalam sebuah embrio. Kemudian untuk kita lebih memahami ke arah ATLM, tadi saya bilang bahwa sel punca atau pluripotent stem cell itu dia mengalami beberapa tahap perkembangan sampai dia menjadi satu sel dewasa atau sel matur, yaitu eritrosit, trombosit, dan leukosit. Dimana kalau kita lihat ya, eritrosit ini pada tahap perkembangan terakhir itu dia tidak memiliki inti. Yang awalnya dia dari sel muda, sel termudanya adalah sel proeritroblast, kemudian dia mengalami perubahan bentuk menjadi eritroblast, kemudian dia menjadi retikulosit, dan dia menjadi eritrosit yang matang atau yang matur. Sedangkan untuk trombosit dia melalui tahap perkembangan dari megakaryoblast, kemudian dia megakaryosit, kemudian dia membentuk platelet atau trombosit. Di sini juga dia tidak mempunyai inti. Kemudian untuk sel seri leukosit itu dibagi dalam 2 seri, yaitu seri granulosit dan agranulosit, di mana dia melewati juga beberapa tahap perkembangan. Untuk seri granulosit ini dia memiliki, kenapa dia disebut granulosit? Karena dia memiliki granula, kemudian dia mengalami tahap perkembangan proliferasi menjadi basofil dari mieloblast, dari sel mudanya dia menjadi basofil, eosinofil, dan neutrofil. Kemudian dia mengalami perubahan bentuk yang matang menjadi basofil, eosinofil, dan neutrofil. Sedangkan untuk agranulosit, kenapa dia disebut sebagai agranulosit? Karena dia tidak memiliki granula. Ya, granula itu adalah protein yang ada pada sitoplasma. Kalian bisa perhatikan di sini bahwa di sini dia memiliki granula untuk sel basofil, eosinofil, dan neutrofil, sedangkan yang melewati jalur perkembangan monosit dan limfoblast atau limfosit dia mengalami perubahan bentuk menjadi monosit dan limfosit, di mana seri ini disebut seri agranulosit. Selanjutnya harus kalian ingat bahwa ciri-ciri dari eritrosit itu dia berbentuk bikonkav, kemudian dia memiliki diameter lebih kurang 7 mikron, tidak ada lagi inti pada eritrosit ya. Kamu bisa lihat gambarnya di sini. Kemudian untuk fungsi dari eritrosit yang secara umum ya, dia sebagai tempat pertukaran gas, kemudian dia mengangkut O2 dalam bentuk oksihemoglobin oleh sel darah merah, dia bawa dari paru-paru ke jaringan, kemudian dia juga mengandung CO2 sebagai karboksihemoglobin yang diangkut dari jaringan ke paru-paru. Nah, selanjutnya kalau daur hidup dari eritrosit itu, usia harapan hidup eritrosit itu bersirkulasi dalam darah sekitar 120 hari. Jadi kalian jangan heran kalau misalnya nanti ada donor darah itu setelah 120 hari baru boleh dilakukan donor darah ulang, karena lebih kurang selama pembentukan eritrosit itu selama 120 hari. Kemudian pada proses perkembangan sel darah merah di pluripotent stem cell itu berlangsung lebih kurang 7 hari atau sering disebut dengan pembentukan eritrosit dengan istilah eritropoiesis.
Kemudian eritropoiesis itu ditandai dengan beberapa proses pematangan sampai dengan pembentukan hemoglobin, dan pada akhirnya sel eritrosit akan dihancurkan di limpa dan hati oleh makrofag. Selanjutnya kemudian monosit, ada limfosit, di mana tadi saya bilang dia memiliki dua seri, yaitu seri granulosit dan agranulosit. Selanjutnya terkait dengan sel darah putih ini, ingat bahwa sel darah putih itu dia memiliki inti. Intinya itu selain inti dia juga memiliki granula yang ada pada sitoplasma. Kemudian fungsi penting dari sel darah putih di sini sebagai pertahanan tubuh melawan mikroba dan material asing. Selanjutnya tipe dari sel darah putih tadi ada granulosit dan agranulosit. Kalian ingat bahwa dua sel ini adalah monosit dan limfosit, sedangkan gambar nomor 1, 2, dan 3 ini adalah seri granulosit untuk basofil, eosinofil, dan neutrofil batang. Nofil, neutrofil batang, segmen maupun monosit. Kemudian untuk agranulosit, ada dua seri dari agranulosit yang harus diingat adalah monosit dan limfosit. Kenapa dia disebut agranulosit? Itu tadi karena tidak memiliki granula pada sitoplasma. Selanjutnya terkait dengan monosit. Monosit ini sifatnya 8-14 jam dia berada di dalam peredaran darah. Kemudian harus diingat bahwa monosit ini adalah jenis leukosit yang paling besar. Kemudian monosit ini adalah sel mononuklear besar. Kemudian dia beberapa berada dalam darah dan secara aktif bergerak memfagosit mikroorganisme. Kemudian monosit ini juga secara aktif memfagosit, dan jika menghadapi sejumlah benda asing, itu dia cenderung menggandakan diri pada tempat tersebut. Kemudian dia mengisolasi benda asing tersebut. Jadi nanti kalau kalian sudah melakukan praktikum di laboratorium, pada saat di laboratorium kalian akan melakukan pemeriksaan hitung jenis leukosit, dan salah satunya ini adalah monosit yang dilakukan dengan cara kita membuat hapusan darah, kemudian kita melihat di bawah mikroskop, kemudian kita mendiagnosa, melihat bagaimana ciri-ciri dari setiap sel leukosit. Selanjutnya terkait dengan limfosit. Limfosit ini juga merupakan seri dari agranulosit. Kemudian sifatnya dia memiliki jumlah atau nilai normal limfosit itu lebih banyak setelah sel neutrofil yang granulosit. Kemudian limfosit ini lebih kecil dari monosit dan mempunyai nukleus yang besar. Ya, kamu bisa lihat di gambar. Ini adalah gambar dari limfosit. Ada ciri-ciri dari setiap, kalau di praktikum kalian akan belajar membedakan mana monosit, mana limfosit. Kemudian limfosit ini berkembang sama dari pluripotent stem cell, dia melewati beberapa jalur, dan sifat dari limfosit yang utama ini adalah dia mampu bereaksi terhadap antigen atau benda asing. Selanjutnya terkait dengan trombosit ya. Trombosit ini juga sifatnya tidak punya inti ya. Dalam jalur perkembangan dari pluripotent stem cell sampai dia menjadi trombosit yang matang. Itu trombosit adalah lempengan non-nukleus yang sangat kecil, diameternya hanya 2-4 mikrometer. Dia berasal dari sitoplasma. Kenapa dia tidak punya inti? Ya karena dia berasal dari sitoplasma megakaryosit yang dibentuk dari sumsum tulang. Kemudian terdiri dari berbagai macam substansi, dan dia ini perlu diketahui bahwa trombosit ini dia sangat berperan dalam mekanisme hemostasis. Jadi dia berperan dalam proses penghentian darah. Jadi hemostasis itu adalah proses penghentian darah secara spontan yang ada di dalam tubuh manusia. Terkait dengan platelet, usia harapan hidupnya itu sekitar 8-11 hari. Ukurannya dia sangat kecil, 1-4 mikron. Sitoplasmanya berwarna biru. Dia memiliki granula ungu kemerahan. Kemudian dia berperan dalam merangsang mulainya proses pembekuan darah atau dalam proses hemostasis. Nah, kalian bisa lihat gambar di sini. Ini ada gambar di hapusan darah. Kalau kalian bikin blood smear pada saat praktek, kalian akan melihat di laboratorium setelah kita mengambil darah, kemudian kita membuat blood smear, kita akan melihat
berbagai sel ya. Di sini ada sel eritrosit dengan ciri-ciri yaitu dia memiliki sentral pallor. Kemudian di sini ada neutrofil batang. Neutrofil batang ini adalah salah satu jenis dari leukosit, sedangkan sel yang lainnya itu yang hasil pecahan megakariosit ini hanya berupa trombosit-trombosit. Nah, untuk menambah ilmu pengetahuan kalian ya di saat kalian mempelajari tentang komponen-komponen darah ini, Ibu akan memberikan tugas ke kalian yang saya bagi dalam 4 kelompok ya. Pembagian kelompok ini mengikuti pembagian kelompok pada saat kalian praktikum saja ya. Untuk kelompok 1 nanti Ibu minta kalian untuk membuat makalah dengan judul sel punca hemopoietik dan progenitor hemopoietik. Sedangkan kelompok 2 Ibu kasih tugas untuk membuat makalah tentang mekanisme pembentukan dari eritropoiesis, leukopoiesis dan trombopoiesis. Untuk kelompok 3 Ibu kasih tugas untuk membuat makalah tentang komponen darah dan fungsinya. Sedangkan kelompok 4 Ibu akan memberikan tugas dengan judul pemeriksaan komponen darah ya. Saya harap ini mahasiswa yang mengambil mata kuliah hematologi 1 bisa mengerjakan tugas ini. Tujuannya adalah agar kalian benar-benar memahami tentang materi komponen darah, baik itu dari pembentukan eritropoiesis, leukopoiesis sampai dengan trombopoiesis, dan kalian juga bisa memahami tentang bagaimana melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang terkait dengan komponen darah, baik itu tadi hitung jumlah eritrosit, leukosit maupun trombosit. Dan leukosit ini bukan hanya sebatas kalian belajar tentang dalam makalah itu nanti, bukan hanya sebatas kalian membuat makalah tentang pemeriksaan hitung jumlah leukosit, tetapi kalian juga harus dilengkapi dengan pemeriksaan-pemeriksaan hitung jenis leukosit seperti basofil, hitung jenis eosinofil, kemudian neutrofil batang, neutrofil segmen, monosit dan limfosit. Ini juga harus dimasukkan dalam makalah kalian. Nah, makalah ini bisa kalian kumpulkan minggu depan ya. Lebih baik lagi sebelum kita masuk ke pertemuan keempat ya. Ini pertemuan ketiga. Sebelum pertemuan masuk ke pertemuan keempat, kalian sudah mengumpulkan tugas makalah yang Ibu berikan. Oke, bisa itu tingkat 2 bisa laksanakan itu? Bisa Ibu. Oke, baik. Nanti silahkan kalian koordinasi dengan PJMK untuk pembagian tugas. Baik, demikian materi yang saya ingin sampaikan. Selanjutnya saya ingin menanyakan apakah mungkin ada pertanyaan terkait materi-materi yang tadi saya sampaikan. Silahkan, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik terkait dengan tadi materi tentang komponen darah sebelum kalian mengerjakan tugas makalah ini. Baik Ibu, ada pertanyaan. Tadi ya, baik. Ibu menjelaskan. Dari siapa ini? Oh, perkenalkan Ibu, saya atas nama Elizabeth Demong Tasman dari tingkat 2A. Iya, oke, baik, tingkat 2A dari Elizabeth ya. Silakan Elizabeth, pertanyaannya. Jadi tadi Ibu kan menjelaskan bahwa dalam leukosit itu kan ada inti sel. Sedangkan dalam eritrosit dan trombosit itu tidak memiliki inti sel. Nah, mengapa dalam eritrosit dan trombosit tidak memiliki inti sel? Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Elizabeth untuk pertanyaannya. Bagus, berarti tadi kamu menyimak selama Ibu menyampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya? Mungkin ada pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada saya kembali ke PPT kita sebelumnya ya. Kita lihat PPT kita, kembali ke ini juga termasuk tugas yang tadi Ibu sudah berikan ke kalian. Ini kita lihat kembali ya, kita lihat dari gambar ini ya. Kita lihat dari gambar ini
mekanisme pembentukan sel. Jadi tadi kita kembali di sini Elizabeth ya, mekanisme pembentukan sel itu sel punca atau sel awal itu diawali dari pluripotent stem cell yang ada di sumsum tulang. Kemudian pertanyaan Elizabeth itu adalah kenapa eritrosit dan trombosit ini tidak memiliki inti ya. Kita lihat di slide yang satu, kita lihat ya, dari tahap perkembangan dari sel muda ini ada proeritroblast, kemudian eritroblast, retikulosit sampai dengan eritrosit. Nah, proeritroblast ini adalah sel muda, di mana proeritroblast ini dia masih memiliki inti, sedangkan di tahap eritrosit, di tahap yang eritrosit matang ini dia tidak lagi memiliki inti. Jadi ceritanya si inti ini keluar dari sel. Kenapa? Karena di sini jumlah hemoglobinnya ini semakin pekat ya, dan dia mengalami maturasi. Kemudian selnya ini tadi dari selnya yang ukurannya besar menjadi ukurannya semakin kecil. Begitu juga dengan trombosit, dari megakarioblast dia menjadi megakariosit, kemudian dia menjadi trombosit yang tidak punya inti. Nah, coba kita lihat di slide berikutnya tadi. Coba kita lihat tadi ada gambar eritrosit ya di sini. Ibu ada tampilkan ya, kalian bisa lihat di sini Elizabeth. Nah, dari pluripotent stem cell itu dia menjadi proeritroblast. Lihat di sini dia masih punya inti dan selnya juga masih besar. Kemudian dia menjadi eritroblast, di sini masih punya inti. Kemudian dia berubah menjadi retikulosit. Di retikulosit ini dia sudah kehilangan inti. Di sini yang harus kita perhatikan adalah selnya itu semakin besar, tetapi semakin dewasa dia semakin kehilangan inti, dan kadar hemoglobinnya juga ini semakin, jadi hemoglobin ini semakin pekat. Jadi di sini di tahap retikulosit dia sudah kehilangan inti. Di sini cuman ada filamen-filamen. Kemudian pada akhirnya dia menjadi eritrosit yang ukurannya semakin kecil. Sedangkan untuk trombosit ya, kita bisa lihat di sini dari mekanisme pembentukan yang namanya trombopoiesis yang masuk dalam tugas makalah kalian juga. Ini dia diawali dari pluripotent stem cell, kemudian dia menjadi megakarioblast, baru dia menjadi megakariosit. Nah, terakhir dia akan membentuk platelet atau trombosit, tetapi di sini dia sudah kehilangan inti. Dan kenapa platelet ini tidak punya lagi inti? Karena si platelet ini merupakan hasil pecahan dari sitoplasma megakariosit. Jadi pecahan dari sitoplasma megakariosit inilah yang disebut dengan trombosit atau platelet yang sudah berbentuk matang atau matur. Begitu ya Elizabeth, mungkin sudah jelas penjelasan Ibu Elizabeth? Sudah Ibu. Baik. Kalau begitu mungkin ada mungkin pertanyaan tambahan dari teman-teman yang lain. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, demikian perkuliahan kita hari ini. Kita lanjutkan kembali pada minggu depan di waktu dan jam yang sama. Terima kasih, semoga kalian bisa menyelesaikan tugas makalah dengan baik dan bisa mempelajari tugas yang diberikan dengan maksimal. Oke, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Ibu. Siang Ibu.